Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi pesanan yang masuk ya dari Jepara. Ini untuk Snellen Chat yang tipe mirror. Mirror itu yang terbalik hurufnya ya. Ini untuk optik yang kecil gitu ya. Optik yang ruangannya kecil, jadi ini untuk bisa masuk. Oke, kita coba dulu sebelum dikirim untuk mengecek komponen atau mengecek semuanya berjalan lancar atau tidak. Sebelum kita packing, kita cek dulu. Oke, ini power udah menyala ya, atau nyalakan dulu, matiin, nyalakan dulu. Oke, nah itu untuk model pembuka. Oke, kita cek dulu. Ini dalam mode standby ya. Dalam mode standby, kita on kan dulu dari remote nya. Oke, tekan tombol on. Nah, ini akan menyala semua ketika pertama kali dipencet on di awal gitu ya. Ketika baru dihidupkan, pencet on dari remote akan langsung menyala semua. Oke, kita atur terangnya dulu. Atur terang bisa di sini. Ini ada tombol yang ini. Tombol yang ini. Ini untuk high, yang tengah untuk medium, yang bawahnya untuk low. Oke, cek dulu. Ini biasanya kalau yang pertama kali memulai udah di set di programnya itu di medium. Jadi ini udah di medium, nggak bakalan bergerak lagi. Nah, kita coba pakai high, yang paling terang. Nah, ini yang paling terang, dan ini yang paling rendah, low. Nah, ini low, bagian low. Atau dari sini pun bisa, tapi ini hanya untuk low dan high. Ini langsung high dan ini langsung low. Kalau misalkan mau sedikit-sedikit bisa dari sebelah sini. Ini karena ada udah di posisi yang paling rendah, low, kita masuk ke atas ya. Kita tambah sedikit-sedikit. Nah, ini untuk sedikit-sedikit sampai low, sampai high. Oh ya, sampai high. Ini udah high ya. Sini juga bisa. Ini untuk sedikit-sedikit ke sini bisa sampai low. Ini sedikit-sedikit sini sampai high. Ini bisa ya. Oke, ini udah di set di medium dulu. Kita coba satu per satu. Coba nomor 1. 1 2. Nah, ini berjalan dari huruf dulu. 3 4 5. Nah, ini baru ke nomor dari 5 6 7 8 untuk menghidupkan semua huruf, dan 9 untuk menghidupkan semua nomor. Nah, jika ingin menghidupkan semua, bisa tekan tombol 0. Nah, tombol 0 ini untuk menghidupkan lagi dari semuanya kita. Nah, ketika kita umpama contoh mau kita matiin ke mode standby ya, kita rubah ke mode standby 0. Ini power on off nya, kita nyalakan lagi. Nah, ketika kita off kan di nomor 1 umpamanya kita off nomor 1, maka ketika di on kan itu tidak akan semuanya lagi menyala, tapi akan berhenti di nomor 1 lagi.
Nah, ketika berhenti di nomor 2 di off kan, di on kan lagi akan di nomor 2 lagi gitu. Ini seperti channel TV gitu ya. Ini akan seperti channel TV, ketika dihidupkan akan atau dimatikan ketika kita matikan di RCTI, ketika dihidupkan kita akan RCTI lagi gitu. Nah seperti itulah perumpamaannya gitu. Oke. Satu lagi, semua yang dibikin di alat ini adalah produk lokal gitu ya. Jadi ketika ada kerusakan itu bisa dicari sendiri gitu ya, banyak, apalagi di online banyak. Nah ini ketika ada kerusakan di remote pun biasanya di toko-toko TV ada, ini sama persis semua. Nah untuk tipenya tipe ini biasanya dipakai di TV Cina gitu ya, harganya pun murah. Ini kalau di online cuma 6.000 perak. Jadi ketika ini rusak, remote-nya rusak, itu akan sangat gampang sekali mencarinya gitu, gampang sekali. Kalau misalkan di toko-toko TV bukan online gitu ya, biasanya harganya kalau beli satuan itu sekitar 15 sampai 25.000. Tapi kalau di online yang belinya banyak itu minimum 10 pieces itu harganya sekitar 6.000-an. Ini pakai baterai yang agak gede, pakai baterai jam, bukan baterai remote biasa gitu ya, biasanya lebih awet. Oke, kita coba dulu. Untuk menjaga ketahanan kita running dulu semuanya, kita pencet tombol 0 dan keterangannya itu dimaksimalkan. Nah kita cek dulu, takutnya ketika dalam pengiriman atau udah sampai ke pelanggan ini dalam keadaan rusak gitu ya. Kita cek dulu, setiap mau kirim kita cek dulu, setiap selesai dirakit kita running dulu selama beberapa jam biar kekuatannya itu bisa dicek gitu ya. Sebenarnya ketika membuat juga dulu di awal kita udah cek dulu 2 hari 2 malam tanpa dimatiin, dalam keadaan lampu menyala full gitu ya. Lampunya menyala full, itu dicek komponennya tahan gitu, tahan 2 hari 2 malam tanpa dimatikan sekalipun gitu. Ini kita udah cek beberapa kali dan produknya pun udah sampai terjual puluhan gitu dan belum ada yang komplain sampai saat ini, kecuali komplain di pengiriman yang lama ya, karena itu pilihan pembeli. Sebenarnya kita pilihan pengirimannya ada banyak, bisa di mana aja pengirimannya kecuali si cepat ya, karena di sini jauh. Ada JNE Pos sama JNT di sini. Bisa pengirimannya bisa yang reguler, yang cepat atau yang itu. Tapi biasanya pelanggan pengennya yang murah, tapi ya konsekuensinya gitu, pengirimannya agak lambat. Kebanyakan sih pengirimannya via JNE Trucking gitu ya, karena ini sebenarnya barangnya itu tidak berat, hanya 2,5 kilogram, cuman karena kita packingnya pakai bubble plus dus yang tebal gitu ya, jadi pengirimannya berat gitu, jadi sekitar 6,5 kilogram ya. Misalkan pakai reguler atau yes yang sehari sampai, itu akan sangat memberatkan biasanya, karena ongkos kirimnya biasa lebih besar.
Tapi udah beberapa kali kita kirim pakai JNE Trucking, nggak ada masalah. Paling jauh sekarang kirimnya itu baru ke Banyuwangi ya. Ini tempat asalnya ini di Subang Jawa Barat. Tapi belum ada masalah ketika pengiriman via JNE Trucking. Itu biasanya yang paling murah gitu ya. Pengiriman ke Banyuwangi juga kemarin yang 10 kilo, karena ini JNE Trucking minimal beratnya itu 10 kilo ya, kita bayar 10 kilo itu hanya 55.000 dan sangat terjangkau sekali. Oke, saya rasa pengetesannya cukup ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, bisa